baru juga mau nonton, udah ada tugas aja. Males baca deh. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Oke, di sini aku akan membantu untuk menjelaskan mengenai kebijakan pengamanan lapas di Indonesia dan pidana mati. Tetapi sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Belisha Widiana Yulia Putri dengan NIM 205-2085 dan aku seorang mahasiswi dari Universitas Tarumanegara. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui dulu bahwa lapas dan rutan merupakan dua institusi yang berbeda. Nah, lapas sendiri adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik kemasyarakatan. Sementara rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan persidangan. Nah, walaupun lapas dan rutan ini adalah dua institusi yang berbeda, tetapi mereka memiliki kesamaan. Nah, kesamaannya ini ialah mereka sama-sama rawan timbul konflik, baik antara penghuni dan penghuni maupun penghuni dan petugas. Nah, contoh-contoh konflik yang biasa terjadi yaitu timbulnya kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api oleh narapidana atau tahanan, dan lain-lainnya. Dengan maraknya kasus over capacity, pemberian fasilitas mewah terhadap narapidana, larinya penghuni, peredaran narkoba di lapas, penyiksaan napi oleh napi lainnya, ini merupakan suatu bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana kurang mendapat perhatian. Padahal pembinaan terhadap narapidana ini merupakan proses akhir dari tujuan sistem peradilan pidana tersebut. Dan secara teoritik, overcapacity ini dapat menimbulkan prisonisasi seperti perampasan barang sesama narapidana, perkelahian kelompok, perpeloncoan, pengelompokan berdasarkan daerah, bahkan mulai adanya timbul bahasa-bahasa baru agar tidak dikenali oleh orang luar, serta adanya juga kode-kode etik untuk saling melindungi narapidana satu dengan narapidana yang lainnya. Yang terakhir ada terjadinya homoseksual juga. Dan overcapacity ini dapat berakibat pada terganggunya atau memperburuknya kesehatan serta psikologis pada narapidana. Serta banyak juga narapidana yang berusaha untuk kabur karena mereka paham bahwa pengawasan yang dilakukan oleh para petugas itu kurang maksimal. Hal itu terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangannya jumlah petugas dan narapidana yang ada di lapas atau rutan tersebut. Dan di sini aku akan memberitahu beberapa cara untuk menanggulangi overcapacity tersebut. Yang pertama, dibangunnya kamar-kamar baru. Yang kedua, penambahan petugas sehingga program pembinaan masyarakat ini dapat berjalan dengan wajar. Tetapi jangan sampai para narapidana malah lebih betah untuk tinggal di lapas atau di rutan dibandingkan dengan rumahnya sendiri. Karena jika hal itu terjadi, maka proses pembinaan pada hakikatnya telah dinyatakan gagal. Yang ketiga, penyederhanaan hak-hak narapidana seperti persyaratan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, serta cuti menjelang bebas. Dan salah satu fungsi utama dari institusi pemasyarakatan adalah keamanan. Dan keamanan dan ketertiban lapas ini diatur pada pasal 46 sampai pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dan di dalam pasal-pasal itu hanya diatur mengenai kewenangan kalapas atau petugas lapas, kelengkapan dan sarana prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di lapas. Nah, jika kalian bertanya apa saja sih Kak gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban di lapas? Nah, gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban di lapas ini ialah pencurian, pemerasan, pengancaman, perkelahian, pemberontakan terhadap petugas, bahkan bisa terjadi kebakaran, unjuk rasa dan mogok makan, pelarian perorangan maupun massal, bencana alam, serta penyerangan dari luar lapas. Sekarang kita pindah ke pidana mati. Nah, pidana mati ini sudah ada sejak manusia lahir di muka bumi, dan pidana mati ini juga merupakan pidana terberat yang dikenal dalam sistem pidana. Dan jenis pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.
Nah, pidana pokok ini meliputi apa saja sih? Nah, pidana pokok ini meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan pidana denda. Sementara untuk pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Dan untuk sistem pidana mati ini terdapat pro dan kontra. Nah, kalau pro-nya ini berdasarkan realita aktual bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Dan ada sebuah kekhawatiran apabila tidak ada pidana mati, maka kejahatan akan semakin menjadi-jadi, semakin brutal gitu kan. Tapi untuk pihak yang kontra, ini menyatakan bahwa hukum pidana mati ini melanggar hak asasi manusia. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan mengenai pandangan dari tokoh-tokoh yang pro terhadap pidana mati. Yang pertama ada Lombroso dan Garofalo yang membela hukuman mati, karena menurut mereka pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin untuk diperbaiki lagi. Lalu yang kedua ada H.G. Rambonet. Nah, ia mengatakan bahwa tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum, di mana ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan. Apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintahan. Tetapi ada juga kelompok yang kontra terhadap pidana mati. Lalu ada juga pandangan kelompok yang kontra pada pidana mati, yaitu Beccaria. Ia menentang karena pidana mati ini bertentangan dengan kontrak sosial, karena hidup tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Nah, terdapat beberapa argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati. Nah, argumentasi yang pertama ialah lebih efektif dari macam hukum lain karena mempunyai efek deteren dalam kejahatan pembunuhan. Yang kedua, lebih hemat dari hukuman lainnya. Yang ketiga, mencegah tindakan publik untuk mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu. Yang keempat, satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup biasanya sering mendapatkan pengampunan. Nah, pengaturan pidana mati ini ada di dalam KUHP dan juga UU di luar KUHP. Nah, untuk yang di dalam KUHP, ya, yang pertama ada makar terhadap presiden dan wapres, ada di pasal 104. Yang kedua, membujuk negara asing untuk berperang, ada di pasal 111 ayat 2. Yang ketiga, membantu musuh waktu berperang, ada di pasal 124 ayat 1. Dan yang keempat, menyebabkan huru-hara, ada di pasal 124 bis. Yang kelima, makar terhadap raja atau kepala negara dan negara sahabat, itu ada di pasal 140 ayat 3. Lalu ada pembunuhan berencana di pasal 340, pencurian dengan kekerasan ada di pasal 365 ayat 4, dan pembajakan di laut, pesisir, dan di sungai ada di pasal 144. Dan untuk pengaturan pidana mati dalam undang-undang di luar KUHP itu terdapat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Nah, tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia sendiri hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 11 yang berisikan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Ini ada menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Nah, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 ini, pidana mati dijalankan oleh algojo yang ditempatkan di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada gantungan tiang dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Nah, di Indonesia sendiri, apabila tersangka pidana mati sedang dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati ini dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan, karena anak yang ada dalam kandungannya itu tidak bersalah dan memiliki hak untuk hidup. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Sudah jelas dong. Yeay!